Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernie Hercules dengan NIM 250512300011. Saya dari Teknik Manufaktur dan video kali ini merupakan proyek individu sekaligus penilaian UAS untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan panduan yang diberikan, proyek ini bertujuan supaya kita sebagai mahasiswa tidak hanya memahami teori dalam kelas, tapi juga mampu menganalisis hubungan antara warga negara dengan negara, serta membedah persoalan kewarganegaraan yang nyata di lapangan. Di video kali ini saya memilih tema nomor 1, yaitu identitas nasional, yaitu tantangan globalisasi terhadap karakter bangsa Indonesia. Kita tahu secara teoritis identitas nasional itu berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas itu berasal dari kata etimologi yang berarti identity. Identity yaitu karakteristik individu atau kelompok yang membedakan kelompok lain. Sedangkan nasional adalah berasal dari kata nation yang artinya kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional yaitu karakteristik sebuah bangsa atau jati diri bangsa Indonesia atau bangsa yang melekat pada bangsa kita yang membedakan dengan bangsa lain. Hal ini mencakup seperti simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, hingga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Identitas ini berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan fondasi utama bagi ketahanan nasional. Namun, kita tahu di era globalisasi saat ini, identitas nasional menghadapi tantangan yang sangat masif, seperti arus informasi digital dan teknologi membuat budaya asing seperti tren westernisasi, penyerapan budaya barat atau K-pop juga bisa membuat pergeseran gaya hidup dan masuk tanpa filter ke kehidupan sehari-hari kita. Saya ini sebagai mahasiswa kita sebagai mahasiswa itu sering disebut sebagai agent of change atau agent perubahan dan moral force, kekuatan moral. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa ini dituntut untuk memiliki pandangan yang positif atau kritis, seperti bagaimana caranya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman yang global ini tanpa harus kehilangan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk membedah dinamika dan tantangan nyata ini dari kacamata generasi muda, saya akan mewawancarai narasumber yang sangat relevan dengan tema saya, yaitu dari Universitas Ahmad Dahlan UAD dan dari jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang menginjak di semester 2. Jadi mari kita lanjut ke sesi wawancara. Oke guys, kali ini saya bersama teman saya. Boleh perkenalan diri Mas? Namanya siapa? Terus kuliah di mana? Jurusannya ambil apa Mas? Ya. Itu sih Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Prahatmajati. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan dan sekarang sudah semester 2. Semester 2 Mas? Iya. Oke. Di sini kan saya ada tugas project nih Mas, wawancara. Nah, tadi kita sudah ngobrol lah dikit dan kita sepakat membahas tentang identitas nasional, yaitu tantangan globalisasi terhadap karakter bangsa Indonesia. Oke. Nah, di media atau Hapus. Gejer. sekali ya Mas. Nah, saya mau tanya nih Mas, kalau kita kan sering belajar nih bagaimana sebuah informasi itu menyebar. Nah, pertanyaan saya itu, menurut Mas Pandu itu apa sih arti identitas nasional atau karakter bangsa bagi anak muda di era digital saat ini nih? Identitas nasional itu misalnya sesuatu yang
membedakan kita dari bangsa lain. Nah, kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi ya dan identitas nasional di ruang digital, representasi budaya-budaya dan nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan di ruang digital, contohnya seperti sopan santun, terus eh, ke Toleransi mungkin mas. toleransi, Oke. dan mungkin gotong royong di ruang digital, tolong menolongnya. Jadi menurut Mas Pandu itu identitas nasional di era digital saat ini bagi karakter bangsa itu representasi budaya nasional. Jadi kayak karakteristik yang membedakan Iya, bangsa tapi terhadap bangsa lain. ya, Tapi kalau sepemahaman saya Mas, intinya itu hampir sama. ya, Kalau identitas nasional itu kan dari dua kata nih, identitas dan nasional. Identitas itu dari identity yang artinya itu karakteristik individu atau Iya. kelompok yang membedakan kelompok lain atau individu lain. Iya, Terus kalau nasional kan berasal dari kata nation ya mas, nation, kebangsaan. bangsa. Jadi kalau digabung tuh kayak karakteristik sebuah bangsa Iya, yang membedakan bangsa lainnya. Iya. Kan tadi mas bilang budaya nasional. Mhm. Tapi kalau sepemahaman saya tuh tidak hanya budaya nasional, kayak lagu kebangsaan, Iya, terus bendera, Yap. terus bahasa ya mas, budaya sih mas. Jadi apakah ini tadi masuk mas? masuk. Masuk ya Itu mas? semua masuk. Oke. Selanjutnya mas, di pertanyaan kedua, kalau menurut Mas Pandu ini di kampus UAD, Mas Pandu itu melihat teman-teman atau mahasiswa lain tuh apakah nilai-nilai kebangsaannya mulai pudar atau malah lebih parah lagi, aduh tak aduh, karena Oke, sibuk dengan urusannya masing-masing mas. kalau dari yang saya lihat ya selama 2 semester ini, Oke. kalau acuh tak acuh sih mungkin nggak sampai segitunya, tapi mulai kurang peduli atau mulai sedikit meninggalkan budaya-budaya asli mereka. Tapi apakah masih ada yang masih mempertahankan budaya lokal, tidak terpengaruh? Tentunya masih ya, banyak juga yang masih mempertahankan budaya lokal, masih sering menggunakan bahasa daerahnya mungkin, tapi ya nggak terlalu banyak juga ya. Tapi bukannya di UAD itu nggak hanya, maksudnya orang Jogja aja mas, bukannya dari luar daerah. Ya, Tapi kok malah katanya Mas Pandu malah sebagian besar udah meninggalkan budaya lokalnya sendiri mas. ya karena salah satunya karena mungkin mereka bertemu orang-orang dari daerah lain dan apa ya, mungkin kalau masih menggunakan terutama bahasa daerahnya masing-masing, mereka mungkin kurang nyaman atau merasa malu, jadinya cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian mungkin ke barat-baratan. Oh, berarti alasannya malu nih mas. Ya, sebagian mungkin merasa malu. Tapi ini malu itu disebabkan oleh pergaulan atau dirinya sendiri mas. Dua-duanya bisa. Mungkin ada yang dari diri sendirinya juga emang kurang suka dengan budaya dari daerahnya dan merasa itu udah ketinggalan zaman atau kuno, jadinya mulai ditinggalkan. Dan pengaruh dari lingkungan pergaulannya juga bisa, karena mungkin teman-temannya juga udah nggak terlalu mengikuti budayanya sendiri, jadinya ikut-ikutan ke bawah. FOMO ya mas berarti. FOMO, bisa dibilang FOMO, jadinya apa ya, mulai meninggalkan dan malah ikut-ikutan dengan tren di sosmed juga. Berarti kan Mas Pandu kan dari tadi bilang sosial media berarti Iya, pengaruhnya ke globalisasi ini tadi ya mas. Kembali ke iya. awal ke globalisasi. Salah satu efek dari globalisasi ya itu tadi. Kan kita tahu ya mas, tren globalisasi itu lewatnya salah satunya dari media sosial Ya, kayak TikTok, Instagram, YouTube, itu juga Twitter ya mas. Twitter. Nah, berarti ini
eh, gempuran ini apakah bisa mengikis identitas nasional bagi bangsa Indonesia atau bisa dimanfaatkan sih mas? Ah, Memang ya sangat bisa mengikis budaya bangsa. Contohnya mas, mengikis budaya bangsa. Misal kan banyak sekarang tren-tren dari luar, terutama misal di TikTok ya. Ya, Nah, banyak remaja-remaja khususnya FOMO ikut-ikutan kayak gitu, dan mereka nggak terlalu bangga dengan apa budaya-budayanya sendiri, dan malah cenderung lebih mengikuti yang dari luar karena mereka nggak punya pendirian, oh, jadinya malah FOMO dan gampang ikut-ikutan dan terpengaruh yang dari luar. berarti Mas Pandi itu melihat ini mahasiswa di UAD ya mas tadi. Ya, Nah, berarti melihat mahasiswa UAD itu kayak merasa lebih bangga kalau menggunakan tren-tren budaya lokal atau iya, westernisasi. mereka kalau yang saya lihat ya, mereka lebih suka mengikuti tren-tren dari luar daripada di budaya sendiri. Untuk dari Mas Pandi ini, apakah ada solusinya mas agar mahasiswa UAD khususnya untuk meningkatkan nilai-nilai budaya lokal? Mungkin bisa mulai dikenalkan kembali dan dikuatkan apa ya, identitas nasionalismenya. Mungkin salah satunya dengan dikenalkan dengan misal Dikenalkan itu dikenalkan, kayak anu mas, kalau pentas-pentas gitu gimana mas menurut Mas nah, Pandu? Apakah efektif? mungkin salah satunya bisa gitu, tapi komentarnya dikemas dengan menarik dan mungkin dicampur dengan unsur modern ya, agar mereka lebih tertarik dan tidak terlalu terkesan kuno mungkin. Oh jadi salah satu penyebab karakter bangsa itu lebih memilih budaya barat itu kuno ya mas? Ya, mereka Kurang modern. menganggap itu sesuatu yang kuno dan udah ketinggalan zaman. Oke, Jadi seperti itu. modern. Ya, salah satunya mungkin kayak gitu ya. Mungkin bisa juga dengan di lingkungan kampus mungkin ada event-event tentang yang menyorot budaya-budaya lokal, mungkin bisa juga nggak cuma dari satu daerah, mungkin daerah lain juga bisa mungkin. Tapi kalau dari ilmu komunikasi, kacamata ilmu komunikasi nih mas, Ya, apakah ada kayak strategi kayak konten atau promosi lah tentang identitas nasional agar anak muda itu suka? ya bisa ya, kan ekonomi juga ada mata kuliah tentang konten kreator gitu kan. Oh ada ya. Nah, itu bisa juga digunakan, dan media itu digunakan sebagai media untuk mempromosikan budaya-budaya lokal, dan bisa dibikin konten, dibikin video, dikemas jadi menarik gitu kan, untuk dipromosikan ke halayak luas. Dari Mas Pandu sendiri apakah punya pengalaman seperti membuat konten itu Pernah, meningkatkan daya kalau lokal? saya sendiri melalui video ya biasanya. Kayak gimana nih mas? Boleh diceritakan mas? Sedikit. Ya, di keraton kan sering ada acara kan, event-event itu Ya. kan. Nah, seperti itu biasanya saya sama teman-teman saya bikin konten di situ, mendokumentasikan, bisa media foto dan video, nanti diupload ke TikTok atau Instagram juga bisa. Dari situ apakah ada pengaruhnya mas untuk orang yang melihat? Sedikit banyak ada yang tentunya berpengaruh ya. Mulai ada yang tanya itu event apa, tentang apa, dan mulai tanya itu kapan ada eventnya. Itu berarti acara rutin itu mas? Ya, Tiap apa? banyak juga ada yang misal kayak seperti cara itu di Soronan, terus ada gunungan kayak gitu, itu di bulan Maulid kan. Nah, itu sama ada itu kayak SKTN juga kan, SKTN dari keraton, atau di keraton ada pementasan tari itu rutinan setiap minggu ada.
Berarti itu kan dikontenin ya Mas, Iya. diupload ke TikTok atau YouTube. Nah, YouTube, Instagram juga. berarti orang yang menonton apakah ada yang datang ke tempatnya, tanya tempatnya di mana Mas, terus datang apakah Hmm. ada? Banyak juga yang komen tanya kan, Ya. Mas itu di mana, itu acaranya kapan, sampai kapan gitu kan. Nah, terus mereka banyak yang tertarik ingin datang ke sana, terus menyaksikan secara langsung juga. Terutama kemarin kan di keraton ada pameran juga kan, Ya. tentang sejarah apa Riong atau Jogja. Itu mereka banyak yang tanya itu sampai kapan pamerannya, dan banyak juga yang datang ke sana. Apakah hanya warga Indonesia Mas yang datang? Kalau dari luar ada nggak? Kalau yang sejauh ini ya, yang komen-komen di sosmed itu warga lokal juga, ada juga beberapa dari luar daerah, tapi untuk dari mancanegara saya belum lihat sih. Baru berarti belum sampai ke luar ya Mas, luar. Belum, Baru ke sampai- daerah Indonesia aja, masih di ruang lingkup Indonesia. ya. Oke. Kembali ke topik lagi ya Mas. Terus apakah Mas Pandu itu pernah ngalamin gimana merasa bangga karena terlalu ke barat-baratan atau ngikutin tren luar sampai teman Mas Pandu itu mengingatkan? Pernah nggak kejadian seperti itu? Selama ini belum pernah ya, Belum. sampai segitunya, karena ya saya juga kalau mengikuti tren luar nggak terlalu juga, masih juga mengikuti budaya-budaya dari daerah saya. Berarti Mas Pandu masih berprinsip teguh terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia ya Mas? Ya, Bisa dikatakan seperti itu Mas? bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus oh ya, Mas Pandu itu kan dari ilmu anak komunikasi ya. Iya. Pernah nggak nemu konten kreatif buatan lokal Ya. dari YouTube, TikTok atau Instagram Ya. yang bahas tentang budaya atau identitas nasional? Kalau itu sering ya di YouTube sama di TikTok biasanya banyak. Kalau di TikTok ini konten-konten video pendek gitu kan, biasanya dokumentasikan kayak semacam itu tadi, event-event dari suatu daerah gitu kan, dibikin konten terus dikemas main menarik, terus di upload di TikTok. Di YouTube juga banyak, biasanya kalau di YouTube bisa kayak dibikin apa ya, konten yang agak panjang, misal film pendek gitu juga bisa, yang ngangkat temanya adalah budaya-budaya lokal di situ. Tadi kan Mas Pandu bilang di perkuliahannya ada matkul yang mengajarkan tentang perkontenan ya Mas tadi. Iya. Nah, tapi kan tadi bilang sebagian mahasiswa itu malah terbawa budaya barat. Ya. Tapi kalau dari mahasiswa Ilkom, apakah masih banyak yang menganggap budaya barat itu lebih menarik? Ya, justru malah dari Ilkom yang banyak. Oh, dari itu ya Mas? Iya. Apakah dosennya tidak mengarahkan atau mempertegas kembali ke budaya lokal itu lebih baik, ya nggak lebih baik sih, menanamkan nilai-nilai budaya lokal? Sebenarnya ada, cuma ya kembali lagi ke masing-masing ya, mungkin mereka nggak terlalu peduli. Berarti sudah terpapar oleh konten-konten luar nih Mas. Sedikit banyak udah terpapar. Oke Mas. Terus saya mau tanya nih, selama 2 semester, oh ya nggak 2 semester ya, satu setengah, Hampir karena dua. sekarang mau UTS ya. Ya, saya Oke. sekarang baru UTS. 1,5 ini pernah nggak ngalamin atau ngelihat langsung terlibat di kampus, misalnya kayak kerja kelompok atau acara-acara UKM yang nunjukin kayak karakter gotong royong yang dimiliki bahasa Indonesia? Ada ya, mungkin dari tugas kelompok. Sering tugas kelompok itu kan sering tugas di lapangan, jadinya keluar sama kelompok langsung, mungkin ada liputan kemana atau bikin konten kemana gitu. Nah ya, mereka gotong royongnya oke, masih lumayan kuat, cuma kadang ada ya, beberapa kali mereka kayak semaunya sendiri gitu, agak ya, agak keras kepala dikit. Nah, pasti ada, tapi ya masih aman-aman Masih aja bisa sih. dikontrol ya? Masih bisa lah.
Oh iya Mas, balik lagi ke media sosial nih Mas. Kan eh, kita kan dianggap bagi eh, dunia lainnya, di mata dunia nih Mas. Iya, Kita kan dianggap sebagai negara yang ramah. iya, Kayak contohnya di Bali itu Mas, kan warga-warga di Indonesia lebih ramah iya. dianggap sama orang luar. Nah, kenapa tapi kok malah di media sosial etikanya malah hilang? Ya, mungkin menurut saya salah satunya karena mereka nggak bertatap muka secara langsung. Karena menganggap lebih aman karena tidak ada sanksi sosial langsung yang berdampak ke mereka. Ya, mereka mungkin menghujat sesuatu atau berkomentar negatif itu merasa lebih bebas saja dibandingkan ketika bertemu secara tatap muka atau langsung ya. Karena kalau secara langsung pasti akan langsung misal ada dampak yang mereka rasakan. Misal kalau di suatu kelompok mereka yang nggak bersikap baik pasti akan dijauhi dan dihindari. Sedangkan di media sosial yang mereka nggak saling kenal, nggak saling ketemu kan, mereka merasa bebas-bebas saja, nggak akan mungkin merasa nggak akan ketemu orang yang dihujat itu. Mereka merasa tenang-tenang aja buat melakukan sesuatu yang buruk, berkomentar negatif dan sebagainya. Oh, berarti menurut Mas Pandu itu eh, netizen-netizen yang berkomentar buruk itu kayak tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila ya Mas? Yang lebih mungkin kurang menanamkan nilai-nilai Pancasila itu tadi ya. Benar sih Mas, kan kita tahu Pancasila itu memiliki 5 nilai ya Mas, kayak Ya, ketuhanan, ketuhanan, kemanusiaan, kemanusiaan, persatuan, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan. kerakyatan, permusyawaratan lah Mas. Dan yang terakhir keadilan. Keadilan. Kan kalau misal kita menanamkan nilai Pancasila ini dalam berkomentar, mesti kita akan berpikir dulu sebelum berkomentar. Ya, Nah, hasilnya ya kita tidak akan berkomentar yang buruk-buruk lah. ya, Cenderung berkomentar yang baik-baik aja dan cenderung positif kan. kan banyak nih warga Indonesia yang tidak menanamkan nilai Pancasila sehingga mereka tidak berpikir saat berkomentar Iya, dan menganggap lebih bebas iya. untuk berkomentar di media sosial. Tuh. Untuk Mas Pandu ini, apakah ada solusi Mas? Oh, dari pemerintah atau dari pendapat Mas Pandu pribadi lah? Dari saya sendiri ya. Ya, solusinya dong. Kalau mau merubah sesuatu yang Sudah sudah terbiasa agak lumayan sulit. Ya sih, Mas, saya setuju. Karena memang udah tertanam kuat di masyarakat memang kayak gitu. Tapi mungkin kalau merubah kan sedikit-sedikit bisa dari pendidikan, gitu. Pendidikan juga bisa dari keluarga, terus bisa juga disosialisasikan melalui media sosial, melalui konten-konten, bisa juga seperti itu. Berarti solusinya dari Mas Pandu itu kayak dari mulai pendidikan nih Mas, ya. Pendidikan, Terus pergaulan ya benar. pergaulan bisa Terus dari ruang lingkup keluarga juga. keluarga khususnya, Terus konten-konten media sosial. konten-konten media sosial juga bisa. Oke. Nih terakhir nih Mas, sebagai mahasiswa UAD, apa pesan atau ajakan Mas Pandu ini buat teman-teman mahasiswa lain Oke. supaya kita tidak kehilangan jati diri Mas? Untuk mungkin teman-teman mahasiswa lain, mungkin budaya barat itu terlihat keren atau lebih menarik lah, tapi jangan lupa juga dengan jati diri bangsa sendiri, tetap ingat budaya sendiri, bangga dengan budaya sendiri, dan bisa juga dijalankan secara beriringan antara budaya barat dan budaya sendiri. Berarti seimbang ya Mas intinya. Harus seimbang, Oke. jangan ada yang mendominasi. Oke, terima kasih. Makasih banyak Mas Pandu untuk Sama-sama. wawancara kali ini untuk menyelesaikan tugas proyek saya Mas. Ya, Terima kasih atas waktunya Mas. makasih. Terima kasih Mas. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan yang sangat luar biasa dan seru bersama narasumber kita, Mas Pandu dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Jujur saja dari obrolan tadi ada fakta yang cukup mengejutkan bagi kita semua ya, yaitu ternyata di lingkungan kampus seperti UAD pun
tantangan globalisasi terhadap karakter bangsa itu nyata adanya. Banyak rekan-rekan mahasiswa yang perlahan mulai meninggalkan nilai-nilai identitas nasional kita. Alasannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ya mulai dari faktor pergaulan, adanya rasa malu atau minder dengan budaya sendiri, fenomena FOMO terhadap tren luar negeri, hingga anggapan bahwa menggunakan budaya barat itu jauh lebih keren. Hal inilah sebuah krisis identitas yang tidak bisa kita biarkan. Sesuai dengan materi pendidikan kewarganegaraan yang kita pelajari, identitas nasional bukan sekedar formalitas, tapi tameng dan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Jika kita kehilangan jati diri itu, maka kita akan mudah terombang-ambing di era globalisasi ini. Namun, hal menarik yang sempat saya tulis tadi di buku ya, dari kacamata ilmu komunikasi adalah mengenai solusi konkret yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa, yaitu kita tidak bisa hanya sekedar melarang atau menceramai generasi muda. Solusinya ya harus kreatif dan komunikatif. Contohnya seperti wawancara tadi yang disampaikan Mas Pandu yang dengan konten budaya. Maksudnya ya seperti kita sebagai mahasiswa harus aktif memproduksi konten-konten kreatif, baik TikTok, Instagram, Twitter maupun YouTube, yang mengemas nilai-nilai kebudayaan dan identitas nasional secara modern, estetik, dan relevan dengan Gen Z. Selanjutnya ya seperti membuat event kebudayaan yang adaptif. Maksudnya ya seperti mengadakan acara-acara kampus yang berbasis budaya, namun dikemas dengan cara yang menarik, interaktif, dan kekinian, ya agar masyarakat serta mahasiswa lain tuh bisa notice dan kembali bangga dengan budaya sendiri. Sebagai pembelajaran pribadi saya untuk proyek individu UAS ini, saya menyadari bahwa kita sebagai mahasiswa bukan lagi sekedar menghafal teori atau memahami teori di kelas, melainkan bagaimana kita menjadi penggerak yang menyaring dampak buruk globalisasi tersebut. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah pola pikir kita, yaitu seperti bangga terhadap budaya sendiri. Itu bukan berarti kuno, justru merawat identitas lokal di tengah gempuran dunia global adalah hal yang sangat keren. Jadi kesimpulannya, identitas nasional adalah tanggung jawab kolektif kita bersama, terutama ya seperti saya ini sebagai mahasiswa. Baik, sekian, terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan juga terima kasih kepada narasumber saya, Mas Pandu, dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang menonton dari awal hingga akhir. Semoga video singkat ini bisa membawa dampak positif dan memantik jiwa kita untuk terus menjaga karakter bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Bernard Kules. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.